Mana El? Hai everyone, hari ini aku mau masak rendang daging. Pertama-tama itu dagingnya udah aku rendam. Udah gitu aku mau nyiapin bumbu-bumbunya. Tapi anak aku ini minta sesuatu dulu, aku mau tolong dulu ya. Nah, ini anak aku Sonia. Sekarang aku mau potong bumbu-bumbunya untuk di blender. Pertama aku potong cabai-cabean. Potong cabai merah. Cabai merahnya aku pakainya cabai merah besar. Ya. Kayaknya agak banyak ya, karena kan aku mau bumbunya tuh peket ya. Bumbu rendang Padang, bener-bener Padang banget. Aku pakai dagingnya juga daging 1,5 kilo, hampir 2 kilo ya. Nih aku lagi iris-irisin cabai merahnya. Kayaknya ada 1/4 ya, cabai merah besar. 1/4 lebih deh kayaknya, 1/4 lebih. Nah yang di sebelah sana itu bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, terus daun jeruk, kayak gitunya. Aku cuci dulu, aku rendam di air sambil motong-motong cabai. Oke. Sekarang aku potong-potong bawang merahnya. Bawang merahnya aku pakai 3 siung besar, sedang-sedang ya. Ini bawang merahnya bawang merah besar ya, bukan bawang merah yang kayak biasa di Indonesia. Bentar ya, ini agak berisik lagunya. Oke. Aku pakai 3 siung bawang merah. Terus aku pakai kemiri segenggam ya. Kayaknya dalam 7 butir. Segenggam. Tuh. Terus aku juga pakai bawang putihnya agak banyak biar wangi ya. Aku pakainya segenggam juga. Aku nggak tahu deh perkiraannya berapa siung ya. Agak banyak pokoknya. Aku sekarang ini bikin rendangnya nggak pakai cabai rawit karena anak-anak tuh nggak suka pedas ya. Jadi benar-benar full pakai cabai merah besar. Nah ini bumbu-bumbu keringnya. Ada bunga bunga lawak ya, bunga lawak. Terus kapulaganya kapulaga India ya. Ada kayu manis kayak gitu. Terus ini lengkuasnya aku iris-iris buat di blender sekali dengan bumbu-bumbunya. Katanya sih semakin banyak lengkuas semakin enak ya. Aku pakai agak dalam 1 ruas jari. Oke. Terus daun jeruk itu ada dalam 7 daun ya. Aku suka wangi bumbu rendangnya, jadi agak banyak daun jeruknya. Dalam 7 lembar daun. Nah ini sisanya aku simpen. Bawang putihnya juga tuh aku tambahin. Kan aku suka bawang putih agak banyak kalau untuk rendang karena biar wangi. Udah gitu daun kunyitnya, ini jahe. Jahenya 1 ruas kayaknya ya, 1 ruas jari ya. Agak lebih dikit deh. Oke. Jahe ya. Aku suka jahenya gede-gede kayak gini karena wangi dan nggak begitu pahit dibanding jahe yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu lebih pahit dari jahe yang besar-besar. Makanya kalau milih jahe biar nggak begitu pahit, pilihnya yang agak besar-besar. Nah sekarang daun kunyitnya aku mau iris-iris. Aku pakai 2 lembar. 2 lembar gede-gede gini. Pokoknya aku suka deh kalau bumbu rendang itu banyak bumbu, berani bumbu gitu biar wangi gitu, biar enak gitu dimakannya. Karena ibu aku tuh ngajarinnya, mama aku, kalau bikin rendang itu harus berani bumbu. Jadi pas dimakan tuh bumbunya bisa dimakan pakai nasi aja tuh udah enak banget. Justru aku kalau masak rendang, yang aku cari tuh bumbunya daripada dagingnya. Anak-anak aku juga sukanya bumbunya dimakan pakai nasi. Nah ini aku lagi
iris-iris daun kunyit. Ini sambil aku kocorin air biar lebih cepat ya, dagingnya itu nggak beku, bekunya tuh hilang. Oke, nah ini bumbu nanti itu semuanya mau di blend. Oke. Tadi ya ada sesuatu yang aku ambil. Dagingnya aku pakai 1,5 kilo. Pokoknya 2 kilo kurang dikit aja. Kebetulan dagingnya bagus banget buat rendang. Aku suka yang jenis daging yang kayak gini masih ada lemak-lemaknya, aku suka. Karena nanti pas udah jadi rendang tuh enak gitu, nggak keras, daging full. Aku suka yang ada lemak-lemaknya dikit. Kebetulan anakku rewel, dia berantem sama kakaknya. Oh iya, aku lupa nih, serehnya juga 2 batang aku iris-iris bareng dengan bumbu, aku blend. Aku pakainya di blender semua ya bumbunya, nggak ada yang digeprek-geprek, semuanya di blender. Jadi lebih wangi dan lebih ngeresep ke daging gitu. Kayak gini. Untuk bumbu bubuknya, aku pakai 2 sendok cabai bubuk, terus jinten 1 sendok, kayak gitu. Terus aku pakai 1 sendok ketumbar, 1 sendok kurang deh, 1 sendok kurang. Nah tapi dalam video ini nggak ada ya, aku skip banget waktu itu, lupa. Oke, semua udah, tinggal di blender. Semua barangnya udah diiris-iris ini, jadi lebih gampang blendernya. Oke, aku suka banget kalau masak tuh sambil langsung dicuci gitu, jadi biar bersih semuanya. Oke, sorry ya. Nah, sekarang aku iris-iris dagingnya. Maaf ya. Jadi aku betul-betul ngedetail banget. Aku belajar dari beberapa video cara ngiris daging itu harus ngikutin serat daging supaya nanti pas dimasak itu dagingnya cepat lembut dan dimakannya enak. Kalau kita ngiris daging itu ada pengaruhnya loh. Kalau kita ngiris daging ngikutin dari garis seratnya itu dimakannya jadi lembut gitu. Gak tahu ya, kata orang gitu. Jadi aku memang ngikutin banget kalau motong daging itu ngikutin seratnya. Jadi nanti dimasaknya juga jadi cepat lembut kayak gitu. Gak tahu ya, itu kata orang ya. Katanya sih gitu. Ini maaf, ini agak beku dikit dagingnya. Mohon maaf, aku agak ada batuk flu. Aku nih gak suka kalau sambil masak tuh ada kotor-kotor, jadi selalu cuci tangan, selalu cuci alat-alatnya kayak gitu. Kayak gini ya. Kayak gini. Aku betul-betul ngikutin serat dagingnya banget kalau motong daging. Supaya katanya orang tua dulu bilang biar dimasaknya itu cepet lembut, udah gitu bumbunya cepet ngeresep kayak gitu. Tapi nggak tahu juga ya, itu kata orang ya. Aku ikutin aja sih. Kayak gitu. Oke. Dagingnya bagus-bagus banget ya. Kebetulan aku memang pilih dagingnya tuh yang bagus, yang ada lemaknya kayak gini. Aku suka banget. Pokoknya untuk rendang, untuk semur, aku sukanya daging yang jenisnya kayak gini, yang ada lemak-lemaknya dikit. Jadi pas dimasak tuh kayak apa ya, enak aja gitu. Daripada yang daging full, aku kurang suka. Dan masaknya juga agak apa ya, lebih lama dan katanya juga nggak tahu deh ya. Aku sukanya yang kayak gini aja dagingnya. Tukang daging langganan aku tuh udah hafal banget kalau aku beli daging pasti dipilihnya yang ada lemak-lemak kayak gini.
Nah tuh lihat ya, aku tuh emang kayak gitu kalau masak. Terus langsung cuci barang-barangnya, jadi bersih gitu, nggak numpuk-numpuk. Aku tuh orangnya sakit kepalaan gitu kalau ngeliat ada barang-barang numpuk. Sorry ya. Terus ini dagingnya aku cuci lagi, kayak gitu. Nah, kirain aku tuh dikit ya, ternyata dapatnya banyak juga. Tuh dagingnya bagus kan? Aku sukanya kayak gitu dagingnya. Kalau suami aku biasanya kalau daging itu dia suka juga sih rendang, tapi kalau di dia tuh biasanya dimasaknya untuk orang-orang negaranya ya, masaknya Bangladesnya tuh kari Bangladesh. Tapi mereka nggak pakai santan ya, betul-betul full bumbu gitu. Nah kayak gini, cantik kan dagingnya. Nah oke, sekarang aku mau bersih-bersihin lagi. Seperti biasa yang tadi aku bilang, aku akan bersih-bersihin alat-alatnya sebelum aku start masak, supaya otak aku gak sakit ngeliatnya. Nah sekarang udah aku cuci semuanya. Habis itu baru kita start cooking. Bumbu-bumbu yang tadi udah diiris itu aku blender semuanya ya, karena aku gak sempat ngambil videonya pas di blender. Jadi aku ambil videonya pas masak dagingnya aja ya, kayak gitu. Nah ya sayang. Oke. Oke. Aku cuci blendernya dulu. Nah, di sini aku lupa betul-betul pertama itu aku masukin bumbu yang selain cabai itu terakhir ya, aku pisah. Jadi aku masak blendernya itu kayak bawang putih, bawang merah, daun-daunnya kayak daun kunyit, daun jeruk, serai iris, lengkuas iris, jahe iris, kemiri, kayak gitu udah aku blender jadi satu. Baru aku di step keduanya aku blender cabenya kayak gitu. Saat ini aku kali ini aku bikin rendangnya nggak pedas ya, karena anak-anakku nggak suka pedas dan mereka tuh nggak suka jenis masakan pedas. Jadi aku betul-betul full pakai cabai merah besar, nggak ada cabai rawitnya sama sekali. Dan aku ada sedikit pakai dalam 2 sendok makan cabai giling ya. Sebenarnya sih cuma untuk lebih ke warnanya aja gitu. Cabai giling tuh lebih merah ya, lebih cantik nanti jadinya. Kalau soal pedas nggak pedasnya, sebenarnya cabai giling juga nggak begitu pedas ya, sama kayak cabai giling besar. Ini bawang merah semua udah aku masukin ke blender jadi satu. Nah step keduanya itu baru aku blender cabai merah besarnya. Ya harus banyak air karena kan termasuknya agak keras-keras ya, kayak lengkuas gitu. Jadi harus berani air pas ngeblendernya. Oke. Oke. Sambil nunggu di blender semua bumbu-bumbunya, aku udah panasin minyak di situ. Sambil nunggu panas minyak, aku blender bumbu-bumbunya dulu. Kayak gitu. Habis itu cabai merah di blender. Masukin minyak. Nah, aku kan biasanya kalau orang asli Padangnya ya, mereka itu masukin santan dulu. Yang pertama santannya itu betul-betul dipanasin dulu, baru masuk bumbu-bumbu yang udah digiling. Tapi kalau aku agak kasih minyak dikit, aku tumis dulu bumbunya biar wangi aja gitu. Nggak tahu, aku ikut feeling aja. Jadi biar wangi. Nah baru kalau udah agak setengah masak itu baru aku masukin santan. Tapi kebanyakan kalau aku lihat-lihat ya di Padang, di Sumatera, di Minang, mereka itu malah justru nanak santannya dulu baru masukin bumbu-bumbunya. Tapi kalau aku feeling aku kayak gini biar lebih wanginya keluar. Beda-beda ya, cuma sama-sama enak ya caranya. Tetap aja rendangnya pasti enak gitu. Yang pasti berani bumbu itu aja.
Nah, ini kan aku lagi masak nih bumbunya. Kalau udah kayak agak keluar minyak gitu, baru aku masukin santan. Nah, ini aku masukin penyedap rasa. Aku tit aja ya itunya, mereknya. Nah, sekarang aku masukin santan. Santannya itu dalam 2 butir santan. Aku masukin semua. Ini yang kental ya, benar-benar kental ya, bukan cair. Nah, baru aku tambahin air. Biasanya masukin airnya itu nanti kira-kira pas aku udah masukin daging, baru aku kira-kira airnya tambah supaya biar masuk sekali dengan santan kentalnya. Jadi aku kalau beli santan itu pasti aku minta jangan di apa namanya, diambil santannya itu benar-benar jangan ditambah air gitu, betul-betul pati santannya. Nah, ini aku sambil nunggu agak mendidih dikit yang udah dimasukin santannya, baru aku masukin dagingnya. Kayak gitu, baru masuk dagingnya semua. Tadi aku baru pakai 2 saset penyedap rasa ya. Aku belum masukin sama sekali garam. Garamnya itu nanti aku masukin dalam 2 sendok. Aku masukin semua dagingnya. Oke. Dapur aku ini di belakang ya, di dapur kotor. Aku sengaja di dapur belakang masak itu supaya nanti bau masakan itu betul-betul keluar, nggak masuk ke dalam rumah. Jadi gitu. Hai. Ini ya. Terus nanti aku masukin 2 sendok teh gula. Nih lihat deh ya, aku kalau masak itu nggak suka yang ada kotor-kotor gitu, aku nggak suka. Jadi sambil masak aku sambil bersihin gitu. Mohon maaf ya pemirsa. Kayak gini. Oke. Aku kayaknya ngambil sesuatu. Oh, aku nyari ini. Kebetulan aku nyari asam kandi, tapi kebetulan kayaknya asam kandi aku stoknya habis. Jadi aku pakai asam jawa secuil gitu, secubit. Itu. Jadi sebenarnya katanya orang tua-tua dulu kalau masak rendang itu pakai asam supaya lebih awet katanya. Terus juga cepat ngelembetin dagingnya, nggak tahu juga ya itu kata orang tua dulu, tapi aku nggak tahu, aku ikutin aja lah. Tapi kebetulan kali ini aku stok asam kandi aku habis, jadi aku pakainya asam jawa. Sama aja sih sebenarnya, bagus juga sih, cuma aku terpaksa ya tuh aku pakainya asam jawa karena asam kandinya stoknya habis tuh ya. Segitu doang, dikit aja sih sebenarnya, syarat aja supaya lebih cepat. Apa katanya sih rendangnya lebih awet kayak gitu. Nggak cepat basi. Nah, aku pakai gulanya 2 sendok teh aja. Aku nggak suka yang begitu manis. Cuma ada rasa-rasa manis-manisnya dikit aja, nggak begitu gurih banget kayak gitu. Udah. Terus aku juga tambahin, tadi kan baru bumbu penyedap rasa ya. Aku juga tambahin garamnya. Ya, habis ini aku tambahin garam. Oh, ini aku tambahin air lagi. Iya sayang. Oke. Nah, ini aku tambahin garam.
2 sendok. Tuh. Aku belum masukin banyak-banyak garam karena nanti bisa dirasa dulu kurang garam atau enggak. Yang pasti bumbu-bumbu yang udah ada itu ngeresep dulu di daging. Kalau kebanyakan garam dari awal takutnya asin banget dan susah untuk direcoknya, dirikuknya ya. Kalau kayak gini kan bisa dievaluasi lagi rasanya. Nah, aku kalau masak rendang itu paling suka karena aku kebetulan ada OCD, nggak suka ada dapur-dapur yang kotor. Jadi kalau aku masak rendang betul-betul ditutup. Oke.